Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Sidwi Hastuti dengan NIM 196510004 dari kelas 7A Program Studi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai akuntansi manajemen lanjutan, namun dengan topik yang berbeda. Tapi kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai manajemen berdasarkan aktivitas atau yang biasa disebut sebagai Activity Based Management dan dapat disingkat menjadi ABM. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah definisi dari Activity Based Management. Activity Based Management ini merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. ABM ini sendiri meliputi analisis kalkulasi biaya produk dan analisis nilai proses. Selanjutnya, ABM ini memiliki dua dimensi atau dimensi Activity Based Management. Untuk dimensi yang pertama adalah dimensi biaya, yang dimana dimensi biaya ini memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan. Nah, dimensi ini tuh penting untuk kalkulasi biaya produk, manajemen biaya strategi, dan analisis taktis. Selanjutnya, untuk dimensi yang kedua ada dimensi proses. Dimensi proses ini sendiri memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa itu dilakukan, dan seberapa baik dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada tentang analisis nilai proses. Untuk analisis nilai proses sendiri terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama akan kita bahas adalah analisis penggerak. Analisis penggerak ini merupakan usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan adalah tata letak pabrik. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah analisis nilai proses atau bisa juga dibilang dengan analisis aktivitas. Analisis aktivitas sendiri terbagi menjadi 2 atau yang dimana ada analisis bernilai tambah dan analisis tidak bernilai tambah. Untuk analisis bernilai tambah bisa disebut juga value added activity. Value added activity ini bisa dilakukan apabila memenuhi 3 kondisi, yaitu aktivitas yang menghasilkan perubahan. Perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya, dan aktivitas itu memungkinkan aktivitas lainnya dapat dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada analisis tidak bernilai tambah. Nah, analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara, yaitu apabila eliminasi aktivitas, memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah, kemudian ada pemilihan aktivitas, yaitu di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing, kemudian ada pengurangan aktivitas, yaitu dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas, dan selanjutnya ada pembagian aktivitas, yaitu meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan skala ekonomis. Kemudian, analisis nilai proses yang terakhir adalah pengukuran kinerja. Untuk pengukuran kinerja sendiri berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Untuk efisiensi sendiri berfokus pada hubungan antara aktivitas dan keluaran aktivitas. Kemudian kualitas berhubungan dengan pelaksana yang benar saat pertama kali. Kemudian yang ketiga ada waktu, yang dimana waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kurang mampuan untuk variasi terhadap permintaan pelanggan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.